Manusia sebagai makhluk sosial itu wajar banget butuh teman buat support sistemnya. Sesimpel misalnya kalau kita lagi butuh seseorang buat dengerin curhatan gitu ya. Ya ada teman gitu buat dengerin curhatan-curhatan kita. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa memperlakukan kita dengan baik. Jadi kayak mungkin ketika kita curhat sama teman malah jadi negatif buat kita. Entah pertama malah jadi adu nasib. Lu mah gitu doang, lah gua. Atau misalnya ngomongin di belakang, atau apa yang kita ceritain diceritain ke orang lain. Nah, dari situ alasan kenapa aku membatasi lingkunganku bergaul bukan karena aku tidak ingin memiliki teman baru. Aku hanya tidak ingin salah mengambil keputusan dan berakhir di lingkungan yang beracun yang membuatku kesakitan. Ada banyak orang yang tetap bertahan, yang sebenarnya mereka tidak nyaman, tapi tetap memaksakan diri untuk tetap tinggal di sana. Ya, karena mereka takut tidak diterima di tempat lain. Padahal buat apa juga sih menyakiti diri sendiri dengan tetap hinggap di sebuah pertemanan yang bukannya membuat kita senang, malah membuat kita semakin berantakan. Bukankah pertemanan yang baik adalah pertemanan yang bisa membuat kita mengerti bagaimana caranya untuk menjadi lebih hebat lagi, yang bisa membuat kita bangkit saat dunia membawa semua rasa sakit, juga yang bisa membuat kita keluar dari ruangan sepi sambil tertawa saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalian sadar gak sih bahwa peran seorang teman itu cukup besar di kehidupan kita? Sesimpel misalnya kalau kita berteman dengan orang yang jualan minyak wangi, meskipun kita gak ikutan jualan minyak wangi, kita bakalan ikutan wangi. Pun sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang tukang pandai besi misalnya, boleh jadi baju kita akan ikutan terbakar atau kita akan mendapatkan bau busuk darinya. Maka dari itu kita berhak, bahkan wajib untuk memilih teman yang baik, yang dimana ketika kita berteman dengannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka menganggap kita ada dan mereka menghargai kita, karena circle pertemanan itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Ya, meskipun memang setiap lingkungan pasti ada lah orang-orang yang membawa pengaruh negatif dalam hidup kita, entah itu keluarga atau bahkan teman terdekat kita. Cuma kalau dari aku pribadi ya, aku bakalan abaikan aja. Emang sih di titik-titik tertentu kadang-kadang kita perlu tinggalin perlahan dengan cara membatasi untuk tidak berinteraksi dengannya, dengan harapan kita tidak terkontaminan gitu dengan toksiknya, meminimalisir dia membawa pengaruh negatif dalam hidup kita. Oke, di sini aku hanya ingin berbagi cerita saja tentang orang-orang yang seperti apa yang menurut aku toksik, dan aku tidak akan memberi dia celah untuk masuk ke dalam kehidupanku yang lebih jauh. Tapi bukan berarti aku melarang kalian untuk berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Terserah kalian. Kalian juga pasti punya perspekulasi sendiri tentang orang-orang toksik itu seperti apa. Oke, yang pertama adalah orang yang memiliki kepribadian self-centered atau terlalu berpusat pada dirinya sendiri. Menganggap semua perhatian harus tertuju padanya, tapi mereka sendiri sulit berbagi hidup dengan kita. Misalnya, ketika mereka mau curhat, kita selalu ada buat mereka. Tapi giliran kita yang mau curhat, mereka kayak gak punya waktu atau selalu punya alasan kenapa mereka tidak bisa dengerin curhatan kita. Ingat ya, gak ada orang yang cuma mau dirinya dijadiin sebagai tempat bercerita doang. Orang itu juga butuh buat cerita. Jadi jangan egois dengan menganggap cerita kalian paling hebat, atau kalian satu-satunya orang yang punya cerita, satu-satunya orang yang punya sesuatu untuk dibanggakan. Jangan kayak gitulah. Dengan berteman dengan tipikal orang yang seperti itu bikin kita merasa capek, bikin kita merasa kayak gak punya sesuatu gitu. Ya gimana kita merasa punya sesuatu kalau kita cerita ke orang yang dalam tanda kutip kita anggap dia sebagai teman,
tiba-tiba kayak ngerasa punya apa-apa yang lebih gitu dari kita. Ya itu kayak ngebikin kita sendiri jadi ngerasa rendah, ngerasa kayak kita tuh nggak punya apa-apa yang pantas buat diceritain gitu. Yang kedua, orang yang suka memanfaatkan orang lain, yang ada waktu butuh doang dan ketika nggak butuh mereka ngilang. Misalnya gini deh, kalau mereka teman kita, mereka harusnya ngerti gimana caranya nge-treat satu sama lain supaya kesannya nggak sama-sama saling butuh doang. Contohnya mereka butuh kita, kita ada, tapi ketika kita butuh mereka, merekanya ngilang. Ya kita emang bisa ngebantu orang itu tanpa mengharap timbal balik, cuma akan sangat menyebalkan ketika kita minta bantuan ke mereka dan kita tahu kalau mereka bisa, kita tahu kalau mereka mampu, tapi pas dimintain bantuan tuh kayak banyak alasan gitu loh. Dan aku gak suka dengan tipikal orang yang suka manfaatin orang. Yang ketiga, tipikal orang yang bermuka dua, tipikal orang yang bisa nusuk kita dari belakang, kayak backstabbing gitu. Selain itu, aku juga menghindari perkumpulan teman-teman yang misalkan waktu kita lagi ngumpul ngegibahin orang lain, karena waktu kita nggak ikut perkumpulan, ya otomatis kita yang bakal digibahin. Jadi alangkah baiknya pilih orang-orang yang mungkin individual atau kelompok, tapi kelompoknya yang bisa dipercaya, yang nggak bermuka dua, yang kalau ada kita tuh dihina-hina terus nggak masalah, tapi bukan ngejelek-jelekin. Kan kalau kita udah temenan deket kan, biasanya kita ngatain teman kita ya sans-sans aja gitu, kayak misal, woi lu kapan mati, mau gua galin atau gimana, ya gitu-gitulah pokoknya. Tapi misalkan kita jauh, dia ngomongin kita tuh baik gitu, misal si dia mantap juga ya, udah bisa cari duit sendiri, udah mandiri, gitu-gitulah. Gak sebaliknya, dan ada kebahagiaan tersendirilah untuk hidup dan berteman dengan orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang bisa dalam artian besar dipercaya. Selanjutnya, orang yang menurut aku toksik adalah orang yang menggunakan kata baper yang dijadikan sebagai tameng untuk ngehina orang seenaknya, ngatain orang seenaknya, kayak misal, ya elah gitu doang baper. Dan orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang gak bisa ngehargain orang lain. Untuk apa kita berteman dengan orang-orang yang gak bisa ngehargai kita, ya kan? Oke, mungkin itu saja tipikal orang-orang yang menurut aku toksik, karena orang-orang yang seperti itu bikin kita capek, bikin mental kita gak sehat, bikin kita jadi insecurity. Ingat, jangan tetap menyakiti dirimu sendiri dengan hinggap di hubungan yang tidak baik-baik saja. Berkenalanlah dengan siapapun orangnya, bertemanlah dengan dia yang mengerti baik burukmu bagaimana, dan bersahabatlah dengan orang-orang yang kamu merasa nyaman ketika dengannya. Oke? See you.